أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sekalian, berikan kemudahan, berikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama mempelajari dan mengambil faedah dari perjalanan panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya semoga kita lebih dekat dengan beliau. Ya, kita berharap bisa bersama-sama beliau di surganya kelak. Selain itu, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang diutus kepada penghuni kubur saat kita ada di kubur. Di antara yang ditanyakan adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih meneruskan faedah dari dakwah Rasulullah SAW, memperkenalkan dirinya sebagai Rasul, sebagai Nabi kepada kabilah-kabilah, baik perorangan, kabilah-kabilah di Arab, baik perorangan ataupun bersama-sama. Kita masih kepada poin yang kedua ya. Jadi kita mengambil pelajaran di sana dari apa yang sudah kita baca kemarin. Mudahnya sebagian orang ya, menerima dakwah Rasulullah SAW. Ya, mudahnya seseorang menerima setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka lupa apa yang diomongkan oleh tokoh-tokoh Quraisy atau musuh-musuh Islam saat mereka bertemu, sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan agar jangan percaya dengan omongan Muhammad. Kalau kamu ketemu Muhammad, dan sebaiknya kamu nggak usah ketemu, bahaya itu orang beginilah sebagainya. Ya, dengan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, hal-hal seperti itu menjadi lupa. Hal-hal seperti itu nggak ada pengaruhnya pada dirinya. Ya, sehingga kemudian dia membenarkan Rasulullah SAW dan bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengimani Allah, mengimani Rasulullah SAW. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang kebenaran maka kebatilan itu akan kalah, akan hilang. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah telah datang kebenaran dan apa? Wa zaqal batil. Dan hilanglah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu akan kalah. Kemudian bagaimana pengaruh Al-Quran kepada hati-hati manusia yang masih halus, masih hanif, masih lurus, ya. Bahkan sampai dengan syubhat-syubhat yang ada yang masuk kepada mereka, tapi mereka lebih terpengaruh kepada Al-Quran, ya, lebih terpengaruh kepada Al-Quran. Maka sungguh Al-Quran itu adalah sebaik-baik ucapan, fa inna asdaqal hadisi kalamullah. Maka sungguhnya yang paling benar, ucapan yang paling benar, sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan itu adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang kita singgung kemarin, siapapun yang mendakwahkan agama ini, siapapun yang menginginkan orang lain mendapatkan hidayah, siapapun yang ingin mencontoh Rasulullah SAW dan meneladani beliau, mencintai beliau, maka ketika berdakwah jangan lupakan untuk membawakan Al-Quran. Bahkan ini menjadi sesuatu yang harus mendominasi. Jangan dikalahkan dengan retorika, jangan dikalahkan dengan cerita-cerita, apalagi cerita yang nggak jelas sanadnya. Ya. Al-Quran harus mendominasi dalam penyampaian, ya. Karena sungguh sekali lagi Al-Quran itu punya pengaruh kepada hati manusia. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menciptakan hati manusia. Maka orang-orang yang hatinya masih hanif, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, maka dia akan mudah untuk mendapatkan hidayah ini. Kemudian jangan kemudian kebaikan di dalam dakwah, kebenaran di dalam dakwah itu difahami jika mesti punya pengaruh, mesti pengaruhnya orang dapat hidayah dan sebagainya. Tidak selalu begitu. Ya, tidak selalu begitu. Jadi seringkali orang seperti orang memahami kebenaran itu seperti pencuri. Ketika dia beraksi, kemudian dia lolos, tidak tertangkap, lalu dia mengatakan, berarti saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang saya lakukan ini benar. Toh saya mencuri untuk keluarga saya, memberikan maisha, kewajiban bagi suami. Ini keliru, gitu. Ya, ini keliru. Karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan mencari maisha itu dengan cara yang haram seperti itu. Ketika kita berdakwah, harus mencontoh Nabi SAW, karena itu yang dicontohkan. Sebisa mungkin kita meneladani Nabi SAW. Sebagaimana kita meneladani Nabi SAW dalam ibadah, maka dalam dakwah, menyampaikan, mengajak kepada orang lain juga meneladani Nabi SAW. Dan jangan difahami ukuran kebenaran, ukuran kebaikan dakwah itu dengan banyaknya orang yang kemudian menerima dakwah ini, orang menjadi masuk Islam, orang menjadi. Tidak seperti itu. Toh Nabi SAW, pelajaran yang lainnya, Nabi SAW di dalam dakwah tidak selalu mulus-mulus. Ya, ini kita contohnya yang mulus, orang tersebut. Ya, ketika Nabi menyampaikan, banyak yang menolak. Bahkan permusuhan, intimidasi, persekusi dan sebagainya, ada hal yang mesti terjadi dalam dakwah. Ya. Yang terjadi dalam dakwah itu pun dialami oleh Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah mengalami yang demikian ini. Jadi kemudian jangan dakwah enak mulus-mulus saja gitu. Ya, enak. Mulus-mulus saja, enggak ada yang mencela, enggak ada yang mencaci. Ya, semua orang mengagumi, mengapresiasi, menyanjungnya, dan juga punya pengaruh. Orang akhirnya teman-teman jadi ikut, orang yang asalnya garangan kemudian jadi luwak, padahal ya jadi kucing gitu yang lembut. Jadi kita pelajari ini untuk mengikuti Nabi ya dalam dakwah. Jadi Nabi SAW, pelajaran yang lain, Nabi SAW datang kepada manusia yang beliau bisa temui, pada orang-orang dari kabilah-kabilah Arab pada musim-musim haji, datangi yang dari luar-luar. Jadi dari dalam kabilah sudah dakwahi, ketika musim-musim tertentu, musim haji, musim dagang dan sebagainya, ketemu orang, tak lupa didakwahi. Ya, tak lupa didakwahi dengan cara apa? Jadi sampaikan ayat-ayat Al-Quran, ya. Ayat Al-Quran sampaikan. Ini terus-menerus dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau katakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia,
Ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Banyak tuhan-tuhan yang lain disembah oleh manusia, tapi tidak hak kecuali hanya Allah yang hak, yang benar. Diajakkan kepada manusia, kalian akan selamat dengan mengucapkan itu, kalian akan selamat. Selamat di akhirat kelak. Yang tidak ada siapapun yang mampu, yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa terbebas dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengendaki dia selamat. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajakkan ini kepada orang ini. Artinya apa? Pelajaran bagi kita sekalian, materi yang utama di dalam dakwah itu tauhid. Walaupun menyampaikan pembahasan sirah, tetap tauhid. Nggak lupa untuk sampai ke tauhid. Seperti ini apa? Ini pelajaran sirah, ambil tauhid. Jadi di dalam kita materi dari dakwah, yang utama itu adalah tauhid. Dan ini merupakan inti dari dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Di antara ayat-ayat itu Allah firmankan, dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari nabi-nabi dan rasul-rasul Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ya, maka sembahlah aku. Sekali lagi, ini adalah inti dari dakwah yang sesungguhnya, mengajak manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema apapun dakwah, ya, dalam tema apapun dakwah, larinya harus ke tauhid. Karena ini adalah inti dari dakwah, pembebasan manusia dari penghambaan sesama makhluk kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Ya. Karena sesungguhnya sekali lagi tauhid itu menempati kedudukan yang sangat penting di dalam dakwah. Tauhid itu harus kita beri nilai yang tinggi dan kedudukan yang mulia dalam penyampaian dakwah. Baik dalam tema apapun ya. Kita harus fokusnya ke sini. Ini adalah pelajaran yang bisa kita dapatkan. Inti dari dakwah itu adalah tauhid. Dakwah itu harus mengikuti caranya Nabi SAW. Ini adalah materinya. Kalau dalam ibadah kita mengikuti Nabi SAW, begitupun seharusnya dalam dakwah. Dalam ibadah, sholat misalnya, kita harus mengikuti Nabi SAW. Sholat tidak sah kecuali mengikuti Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Demikian pula haji. Ya. Khudu anni manasikakum. Contohnya. Maka dalam dakwah pun, dalam menyampaikan agama ini ke umat, itu seharusnya kita mengikuti Nabi juga. Jadi mengikuti Nabi juga itu. Karena Nabi itu adalah keteladanan dalam semua keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi itu dari jenis manusia seperti kita, yang bisa dilihat, bisa didengar suaranya, ya, bisa dirasakan ketika bergaul, bisa dipegang gitu, salaman. Agar kita bisa maksimal di dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin, contoh bagi para pemimpin negara, pemimpin umat, contoh bagi orang-orang yang diamani Allah menjadi pemimpin. Nabi SAW sebagai imam sholat, contoh bagi para imam dalam melakukan sholat berjamaah. Nabi SAW contoh sebagai pemimpin dalam pergaulan. Ya contohlah Nabi SAW. Dalam rumah tangga sebagai pemimpin rumah tangga, contohlah Nabi SAW. Para suami.
dalam bagian dari masyarakat, contohlah Nabi SAW bagaimana bergaul dengan masyarakat, dengan sesama muslim, dengan orang kafir dalam kondisi aman, dengan orang kafir dalam kondisi perang, gitu. Dalam bertetangga dengan sesama muslim, bertetangga dengan kafir. Bagaimana Nabi ketika berjalan, semuanya. Ya, semuanya adalah contoh bagi kita sekalian. Dan ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta itu dengan mengikuti. Cinta itu adalah pengorbanan. Bukti cinta itu adalah pengorbanan. Maka kita berkorban keegoisan kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berbagai cemoohan barangkali ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat dahulu tidak merasa bagaimana gitu. Wah, biarin dikatakan orang gila atau enggak masalah dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat seperti yang sering kita sampaikan di dalam mengikuti Nabi. Ketika dia pernah berjalan bersama Nabi SAW di satu jalan yang kebetulan ada pelepah korma merunduk di jalan, maka Nabi kemudian ketika melewati itu menundukkan tubuhnya. Dan sahabat mengikutinya. Ketika Nabi SAW sudah tiada, atau ketika Nabi SAW masih ada dan pelepah korma itu sudah ditebang, tidak ada yang melengkung lagi ke jalan. Setiap kali lewat situ, sahabat yang pernah bersama Nabi ini selalu menunduk. Ketika ditanya, Mas, kenapa kok sampean ketika lewat jalan selalu menunduk? Alasannya cuma satu, karena mengikuti Nabi. Iya, karena saya pernah bersama Nabi lewat sini dan Nabi menunduk. Ya, dan Nabi menunduk. Waktu itu kan ada pelepah korma yang menunduk sehingga Nabi kepaksa menunduk. Itu kan bukan suatu wajib. Memang itu bukan suatu yang wajib. Tapi sebagai bentuk cinta, dia mengikuti Nabi SAW menunduk. Nah, ini kan orang mengatakan gila, wah Syed. Singe ini kok dituruti. Maksudnya Nabi ku menunduk itu karena memang ada, gak bisa dilewati kecuali dengan menunduk. Ini sudah tidak ada kok masih menunduk. Gak tepak wong itu. Dan para sahabat gak peduli dengan itu. Jadi para sahabat tidak peduli dengan itu. Nah, itulah bentuk cintanya sahabat. Ya, bentuk. Kalau kita mau mencontoh bagaimana mencintai Nabi seperti sahabat itu. Nggak usah ngarang-ngarang sendiri. Cukup mengikuti, nggak usah repot ngarang gitu. Cukup mengikuti sahabat itu. Yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita nggak ada jaminan. Ya, kita gak ada jaminan. Bahkan kita mungkin di umat-umat yang terakhir, umat-umat yang akhir. Apa menurut saya seperang be Israel. Cocok. Terakhir itu sudah jauh waktunya. Semakin jauh semakin buruk. Gitu loh. Gak ada jaminan kita ini. Ya. Allah ridho kepada kita. Gak ada jaminan. Ya. Kalau para sahabat jelas ayatnya menjamin radhiyallahu anhum wa radu'an. Jelas didoakan kaum muslimin, ya radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha. Karena memang mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dalam masalah dakwah, masalah keseharian, ya masalah keseharian yang semestinya tidak wajib diikuti mereka ikuti. Apalagi dalam masalah yang ada kaitannya dengan agama. Maka cukuplah apa yang Nabi SAW cukupkan dan para sahabat cukupkan. Gak usah kita keminter dengan membuat halal baru dalam agama ini. Cukup seperti sahabat. Ya, karena kita belum tentu benar. Sahabat sudah, orang yang meninggal dunia itu ikutilah orang yang sudah meninggal dunia gitu. Ya, karena mereka sudah tidak berubah. Ikutilah orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka meninggal dunia dalam keadaan baik, keadaan selamat. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gak usah mengikuti orang yang masih hidup. Sekarang begini, besok begitu. Siapa yang menjamin? Banyak kata Nabi, banyak orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ya, banyak yang orang yang sorenya beriman, paginya kafir. Ada yang tokoh ngarang kitab tauhid, akhir-akhirnya jadi komunis. No. Ya, jadi makanya ikutilah orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka selamat itu. Jangan ikuti orang yang hidup.
walaupun dengan retorika-retorika yang menarik. Kemudian tadi kita sebutkan tentang tema tauhid ini, maka hendaknya sekali lagi kita tegaskan agar memberikan tauhid ini nilai tersendiri, berikan tempat, posisi, prioritas di dalam dakwah kita dan di dalam kehidupan kita tentunya, karena ini yang bisa menyelamatkan kita sekalian. Ya, kita Allah Subhanahu wa taala tidak ini yang bisa menyelamatkan kita kalau di akhirat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ucapannya dia masuk surga. Kalimat tauhid tadi juga direalisasikan. Orang yang membawa tauhid ini orang yang paling cepat masuk dalam surga. Sebaliknya syirik itu adalah jalan yang paling cepat untuk masuk neraka. Orang yang besok, kata Nabi SAW, bertemu dengan Allah tidak membawa dosa kesyirikan, ya, dia bertauhid, maka dia akan masuk surga. Man laqiyallahu yaumal qiyamati la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Sebaliknya orang yang bisa bertemu dengan Allah dengan membawa dosa syirik, dakhalan nar, dia masuk neraka. Ini penting. Makanya Nabi SAW sangat menginginkan itu kepada keluarganya, ya, contohnya kepada Abu Thalib, pamannya sangat disayanginya menjelang akhirnya. Tidak bosan-bosan ketika sehatnya disampaikan, ketika mau meninggal dunia, Nabi tetap berharap. Karena ini yang bisa menyelamatkan. Dan katakan, ucapkanlah wahai paman, la ilaha illallah, satu kalimat yang bisa aku jadikan untuk menolongmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku jadikan hujah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya Allah akan menyelamatkan. Nah, tapi tidak mau. Kemudian pelajaran yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sebijaksana mungkin, selembut mungkin, ya, selembut mungkin. Inti bahasanya yang mungkin nampak keras, jangan pakai pilihan kata-kata yang keras. Bagi orang yang faham tentang makna la ilaha illallah, ini keras, ya, ini keras. Dan orang-orang jahiliyah tahu itu, orang-orang Arab tahu itu. Apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu? Nah, itu menunjukkan mereka faham, karena itu yang diinginkan. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun, yaitu an-nafi dan isbat, peniadaan dan penetapan. Kalimat la ilaha itu adalah penafian, peniadaan segala bentuk yang disembah selain Allah. Itu tidak hak, tidak benar, ditiadakan. Bah, memang itu disembah oleh manusia, tidak bisa dipungkiri. Kita melihat ada orang nyembah A, nyembah I, nyembah dan sebagainya. Ada nyembah duit, ada nyembah kekuasaan, ada nyembah patung, ini dan sebagainya. Tidak bisa kita pungkiri. Di tempat ibadah-ibadah selain masjid ada orang menyembah itu. Bahkan di masjid kadang-kadang ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan lafaz la ilaha itu ditiadakan semua akan hakikat kebenarannya. Tidak benar menyembah seperti itu. Kemudian ditetapkan illallah, hanya Allah saja yang benar. Orang Arab faham itu. Makanya mereka mengatakan, apakah kau menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu? Ketika Abu Bakar menolong siapa namanya, Bilal bin Rabah, apakah kenapa kamu menyiksa orang yang mengatakan Tuhan itu hanya Esa satu? Itu. Jadi Nabi SAW mendakwakan itu, walaupun syarat dengan penolakan yang sangat keras terhadap apa yang terjadi, tapi Nabi menyampaikan dengan lembut. Ya, menyampaikan lembut. Dia datangi kabilah per kabilah, ya. Dia omong kepada mereka, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi, tidak adakah orang yang mau membawaku, mengantarkan aku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan
man'uni an uballigha risalat rabbi. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menghalangi aku untuk menyampaikan risalah Tuhanku, agama Tuhanku, ayat-ayat dari Tuhanku. Sampaikan dengan lembut terus menerus. Ya. Ini terpengaruh kepada jiwa-jiwa. Wah, sakno cah gitu. Sampai gini, sampai melas gini sakno gitu. Gitu. Jadi ini metode yang oleh Nabi SAW, karena sesungguhnya intinya itu bukan hawa nafsu. Intinya itu mengajak orang itu mendapatkan hidayah, menyampaikan hidayah ini, mendekatkan hidayah ini kepada mereka. Berharap dengan sangat mereka bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala, diajak. Walaupun mereka bukan sanak, bukan kadangnya, orang jauh yang baru dikenal dan sebagainya. Bukan satu bangsa, bukan satu kabilah, diajak. Karena bentuk kasih sayang Nabi SAW seperti nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya. Mereka mendakwakan agama ini karena alasan itu. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adim. Ya, sesungguhnya aku ini khawatir, aku ini takut atas kalian ditimpa adab yang sangat pedih. Maka belas kasihan inilah yang kemudian muncul dalam bahasa penyampaian mereka. Ya, dengan lembut, dengan santun, karena harapan mereka itu mau mengikutinya, mau diajak selamat. Tidak dengan emosi. Ya, tidak dengan emosi. Kalau sudah dengan emosi ini biasanya nggak suwi biasanya kayak gitu. Ya, biasanya patah di tengah jalan. Jadi energinya itu meledak, gelau. Wes panjene turunannya Abu Jahal. Angel gitu gitu. Ya. Disampaikan dengan lembut. Maka seharusnya seperti itu. Dengan lembut, bukan mengecam, bukan mengata-ngatain. Ya. Kalaupun menunjukkan kesalahan, ditunjukkan dengan cara yang baik. Ini salahnya. Bukan langsung dikencam. Wah, ini bahas macam-macam lah dengan bahasa yang mungkin antum tahu sendiri. Kadang-kadang bagaimana orang mau menerima? Ya, bagaimana menerima dakwah kita ini? Yang semua memusuhi kita ini. Muncul dalam lisan-lisan kita. Wah, contohnya saya lihat YouTube itu. Ini Hamas ini, sekarang rame-rame Hamas ini. Hamas ini buatan Israel. Sudah kita bilang dari dulu buatan Israel ini. Maka kita Israel menginginkan, ayo lempar bom ke Israel, lempar bom. Setelah itu dibalas oleh Israel habis-habisan. Ini pancen gawe Israel dhewe gitu. Kayak dene liya-liya nih ISIS dan sebagainya. Ini datanya dari mana gitu. Para sebagai ulama, muridnya Syekh Utsaimin katanya, katakan kemarin dari Ustaz Abdurrahman bilang sama saya gitu. Ada suatu ungkapan yang bagus dari muridnya Syekh Utsaimin. Kalau seandainya berhadapan-hadapan orang kafir dengan orang Islam dalam perang, sudah terjadi perang ini. Walaupun orang Islam itu salah, caranya itu salah, tetap kita itu harus membela Islam. Bukan malah membela kafir. Di mana walaknya gitu. Ketika sudah berhadapan, sudah perang, itu terjadi perang. Katakan walaupun ini salah. Kok bisa-bisanya malah membela yang ini. Walaupun tidak membela orang kafir, dia malah menjatuh-jatuhkan yang muslim. Ini di mana ini walanya? Walaupun ini salah loh. Beda cerita gitu. Nanti urusan menyampaikan ini salah sebagainya. Beda. Kalau sekarang orang fokus sekarang ya, nggak usah bawa agama. Pakai hati nurani saja. Pakai persaudaraan kita sesama muslim. Itu insyaallah itu menderita. Kalau sudah dikecam seperti ini, orang bagaimana mau menolong kaum muslimin? Ya, kalau sudah dikecam ini ya, gawean Yahudi nih, gawean bagaimana orang mau mendoakan kaum muslimin yang mereka tahu ataupun tidak tahu akan kesalahan itu? Ya, ini kadang-kadang kita ikut-ikutan seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, kalaupun sudah berhadapan gitu, sudah berhadapan salah kafir dengan muslim, seperti mestinya kan kita tetap membela muslim, walaupun cara mereka salah. Ini sudah perang antar agama gitu. Gitu.
Jangan sampai kemudian kita mengungkapkan hal-hal yang belum tentu benar. Belum tentu benar iya. Kemudian membuat sebuah provokasi yang menjadikan karena ini buatan Yahudi kita nggak usah bantu, kita nggak usah simpati, kita hatta mendoakan pun nggak mau, mengecam ya. Padahal sekarang ini semua orang Islam dengan hati yang penuh persaudaraan, ya, bagaimanapun walaupun mereka gak kenal, persaudaraan itu tetap pada sesama Muslim itu merasa menderita itu, sehingga tidak apa ya, akhirnya orang itu melihat kalau saya dengan orang model-model ini itu kok salah terus kok. Sampai ada seperti ini. Pokoknya kalau dengan kelompok ini kita itu nggak ada benernya. Ya, ketika nggak perang, itu nggak damai, kita disalah-salahkan. Kenapa nggak keluar saja dari Palestina? Padahal Imam Al-Albani gitu, itu bukan semua Palestina, ya, negeri yang mungkin sudah tidak mungkin di situ, pindah ke daerah yang lain yang lebih aman gitu loh. Bukan semua Palestina. Yang menurut mereka, ya, menurut mereka kami tetap berada di sini ini karena mewakili sampean kabeh, njogo Baitul Maqdis kiblat pertama. Lah kalau kami pergi semua itu sapa yang njogo? Gitu. Saya ini mewakili kamu-kamu, kata mereka. Saya berhadapan dengan orang model kayak kita salah terus kok. Enggak, ketika kita menyerang orang Yahudi salah mana? Salah terus pokoknya. Ya, itu. Sambil seperti bagaimana menerima dakwah ini? Kalau mereka semua sudah merasa disalahkan terus. Kau udah bener kita ini. Nah, gitu. Maka bijaklah di dalam berdakwah. Apalagi kita menjadi panutan gitu, banyak panutan. Maka dalam memahami konflik yang besar ini jangan memahami sendiri, ya, ikutlah pemahaman para ulama. Jangan memahami diri sendiri, mengambil informasi yang semua kita telan semua. Gitu. Ya sudahlah, kita kembali ke sini. Kita doakan saja ya, kita doakan saja mereka karena mereka adalah bagian dari tubuh kita. Jadi Nabi SAW menyampaikan dengan lembut, ini harus selalu kita ingat. Ya. Dakwah itu mengajak bukan menginjak, ada kata-kata seperti itu, sepertinya indah sekali. Dakwah itu mengajak bukan menginjak, dakwah itu merangkul bukan memukul. Apa meneh? Dakwah itu apa mi? Ya. Sebuah bahasanya pokoknya intinya itu seperti itu. Ada hal-hal yang kita harus keras, ada hal-hal yang kita harus lembut. Ya, pandai-pandailah untuk menempatkan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon bimbingannya. Pastinya begitu. Kemudian Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita ketahui, beliau tidak pernah putus asa. Ini pelajaran selanjutnya. Di dalam berdakwah dan mengambil dari Rasulullah SAW yang terus-menerus berdakwah dengan berbagai rintangan terus-menerus, tidak ada capek-capeknya, tidak putus asa, maka sudah semestinya kita meneladaninya. Itu pelajaran bagi kita agar kita juga tetap semangat di dalam berdakwah, ya, semangat dalam berdakwah. Kalau kita niatnya berdakwah karena fulus, ya biasanya nggak lama. Ya karena dunia biasanya tidak akan lama. Ingat-ingat ya, kalau kita berdakwah niatnya dunia tidak akan lama. Gampang putus asa. Ya. Misalnya kan dapat amplop itu, terus saya itu saras-sarasen. Gak bisa ngapa-ngapain untuk ke dia gitu. Gini ada pasti oke ini amplop cilik. Ya kalau niatnya. Dan itu godaan bagi para kiai, para dai. Itu godaan. Bagaimanapun semua manusia senang kepada duit. Duit, senang ya. Gak ada orang yang gak suka duit itu. Kecuali apa? Ketek beti ya doyan. Sama dek beti. Iku ono sing dijukuk duwike, gitu cuy. Dek gak doyan duit. Gak doyan duit memang. Gak doyan mangan duit. Tapi itu adalah modusnya. Ya, modusnya. Cukup duit, cukup kacamata ni sampean. Gak butuh kacamata, gak doyan dek kacamata. Tapi orang tahu, oh ketek iki njaluk ijol. Saya belikan susu kotak itu, dijoli.
Ya itu. Kayak beti pinternya. Nah, gitu. Jadi pelajaran selanjutnya bagi kita bahwasanya Rasulullah SAW itu di dalam berdakwah tidak berputus asa. Ya, Rasulullah SAW dulu berdagang, ketika mudanya berdagang. Rasulullah SAW setelah jadi Rasul berdagang enggak? Oh, udah berdagang? Enggak ya? Enggak, oh, gitu. Fokus berdakwah Nabi SAW. Tapi dia kayak, wong dia dapat 5 bagian dari ghanimah kan? Dari ghanimah. Kemudian dapat sodako dari orang-orang, sodako nggak boleh juga, hadiah dari orang-orang gitu. Jadi kadang-kadang kadang-kadang gak ono popo no omahku, nggak ada makanan sama sekali. Ada riwayatnya begitu, datang ke salah satu istrinya, ono sarapan di, gak ono Nabi, ya wis aku tak poso, enak kan? Teko meneh nang Nabi, nunggu bojone suatu hari yang lain. Ono sarapan di mboten enten Nabi, ono namung niki roti, ono roti. Terus lawi, mboten enten coka. Ya wis coka iku sak enak-enake lawu. Nabi. Jadi tapi Nabi pernah memberikan mahar yang nilainya tinggi. Jadi jenenge bukan bukan pegawai yang gajinya tetap dan sebagainya. Bukan pedagang gitu. Yang iso nyimpen duit kayak modal seiso dan sebagainya. Tadi Nabi SAW fokus berdakwah dan tidak putus asa dalam berdakwah. Karena akhirat itu lebih penting bagi Nabi. Dan ini mengajari kepada kita agar tidak putus asa. Ya, agar tidak putus. Kalau tidak ada yang membelani, yang meluangkan waktunya berdakwah, lalu siapa yang akan berdakwah? Kewajiban dakwah itu terpikul pada semua orang, tapi tidak semua orang yang mau berdakwah. Gitu. Jadi ini adalah pelajaran yang lainnya. Tidak berputus asa di dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, dalam memperingatkan umat dari bahaya yang akan menjadikan mereka celaka, ya. Baik dakwah secara umum atau secara pribadi, ya, bertemu dengan kelompok orang, bertemu dengan pribadi, sampai Nabi tidak berputus asa. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari tidak berputus asa ini. Innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang berputus asa. Wala ta'asu mir rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Dan itu adalah sifat dari orang kafir, bukan sifat seorang mukmin. Maka seorang mukmin apalagi dalam medan dakwah, maka seharusnya tidak berputus asa. Ya, tidak berputus asa sebagaimana nabinya tidak berputus asa dalam menyampaikan dakwah ini. Baik kepada umat secara umum, banyak orang, ataupun secara kepada pribadi. Jadi sifat seorang mukmin tidak berputus asa. Kalaupun naik turun wajarlah, ya, naik turun semangat itu naik, kadang-kadang turun wajar, ya, wajar. Tapi intinya semua juga harus saling mendukung supaya tidak terus turun. Ya. Dan semua bisa berperan dalam dakwah ini, baik dengan hartanya, dengan lisannya, dengan tenaganya, dengan fasilitas, semuanya bisa berperan. Karena dakwah ini berat. Ya, dakwah ini berat, tidak bisa dipikul 1-2 orang. Tapi dakwah ini akan terus berjalan, terus ada, baik kamu ikut ataupun tidak ikut. Jadi, baik kamu ikut dalam bagian dari kafilah dakwah ini ataupun tidak, dakwah ini akan tetap berjalan. Karena karakter dari dakwah Islam ini tidak ada putus asa. Ya, terus berjalan. Baik dibendung ataupun disanjung.
Kemudian apa ini? Ya dakwah sesuai dengan kondisi ya. Dakwah kadang dengan keras, peperangan, kadang juga dengan penyampaian. Kalau dalam kondisi aman, ya tidak ini belum punya kekuatan, ya dengan penyampaian pengajaran, tarbiyah. Ya, dalam kondisi yang memungkinkan perang, ya sudah perang. Nggak punya senjata mau perang bagaimana? Ya. Dan dakwah ketika tenang itu lebih berpengaruh. Dalam kondisi tenang itu lebih punya pengaruh. Bagaimana dulu seperti perjanjian Hudaibiyah terjadi perjanjian Hudaibiyah. Kalau digawe rame yo rame, digawe gak yo gak. Nek digawe rame yo iso terjadi. Tapi Nabi SAW pilih tenang, pilih damai. Tulis janjian dari Muhammad utusan Allah. Wah nggak mau. Misalnya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami nggak kenal dengan kata-kata itu. Dengan nama Allah sudah cukup. Dari Muhammad utusan Allah. Kami nggak mengakui Anda sebagai utusan Allah. Tulis dari Muhammad bin Abdullah. Turut Nabi, ya mengikuti Nabi. Sampai pada poin kalau ada orang Islam, orang Mekah yang masuk Islam di Madinah, suruh balikin ke Mekah. Ada orang Mekah yang masuk Islam, nggak boleh dibawa ke Madinah. Seakan-akan merugikan Nabi SAW, memberikan kaum muslimin. Tapi Nabi nurut aja, ya wis, tulis, diturutin. Sehingga sebagian sahabat, aduh piye iki Nabi iki, kok kalah, diplomasi ini kalah iki, jelas kalah iki. Nabi, piye iki Nabi iki? Setengahnya para sahabat itu koyo piye, tapi ya ora wani terang-terangan dengan Nabi. Ketika Nabi ngongkon tahalul nyukur rambut gitu, gak ono sing gelem meneng ae. Ya ora ngomong ra gelem ya meneng ae. Sampai Nabi kemudian ngomong dengan istrinya Maimunah, iki piye iki wong iki kok responnya kok koyo rontok ngambek ngene gitu ya. Oh, ngeten Nabi. Maimunah istrine memberikan solusi. Wis njak sampean metuwa sembelih korban. Akhirnya Nabi metu sembelih korban lagi, wong iku, wah Nabi nyembelih korban, dhewe aja sembelih. Langsung niru semua. Asale dikongkon nyembelih korban gak ono sing gelem. Nih, karena faktor itu seakan-akan kalah lagi diplomasi Nabi SAW. Tapi dengan itu apa yang terjadi dalam kondisi tenang itu? Orang-orang Islam yang ada di Mekah mereka berdakwah sehingga semakin banyak orang yang Islam. Jadi yang masuk Islam di Madinah disuruh balik ke Mekah. Maka di Mekah mereka berdakwah tenang. Mereka nyampaikan dakwah, nggak ada yang ganggu, tenang gitu. Ini pengajar luar biasa, gitu ya, luar biasa. Tapi ini awak dia malah kuali. Ini kalau ada tantangan malah kendung. Wah, ini perlu dijogo niate gitu. Niatnya awak dia ini bener-bener apa jenenge berputus asa dari rahmat Allah atau tidak ini sebenarnya kita ini. Ya. Wala ta'iasu mir rauhillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berputus asanya ini. Tenang malah putus asa. Ketika semua motivasi Anda itu ngaji itu opo itu. Ngaji. Mesti kalau tenang itu semangat itu. Orang mereka tok kono ketika enggak kok ono sing menghalangi. Ya musalah kono gawe kabeh. Ya terus orang aku tok, mesti itu lihat-lihat yang ngono gitu. Bapak, Ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan. Jadi terus kita nggak usah berputus asa dan tidak usah fokus dengan gangguan. Ya, pasti di antara ciri dari dakwah ini pasti ada gangguan. Tidak bisa tidak. Dan itu sudah dibuktikan oleh Nabi SAW. Jadi
dakwah ini identik dengan tribulasi. Wah, rada kerja ini. Apa gitu? Tantangan. Nah, penuh dengan tantangan. Hanya orang-orang yang punya keberanian saja yang apa? Yang berani gitu. Hanya orang-orang yang punya keberanian yang mau mengambil apa? Peran dakwah ini. Gitu. Bahkan bukan hanya yang memerankan gitu. Pendengar saja kalau nggak berani saking mundur. Banyak teman-teman yang tidak ngaji karena takut. Ya kan? Sampeyan kok gak ngaji, sampeyan ngerti. Mestinya kan tambah semangat sampeyan ngaji ono kanca ndek kene ben gak ono. Nabi yang keluarga aku ngene. Nabi yang ngene. Makanya bisa kita katakan hatta ikut ngaji pun itu dibutuhkan keberanian ternyata. Ya, itu dibutuhkan keberanian. Kalau kita berhasil rame orang itu saya semangat ikut gitu. Oh, nggak ada tantangan supeneng ngono-ngono. Bolone wake kok gitu. Senang. Tapi kita sedikit seperti ini gitu. Suka bolone saidik. Apa meneh penyalon petinggi lisan wis nambah tadi. Gitu. Jadi Iwan, jadi kita harus selalu semangat. Ini juga untuk menyemangati diri saya sendiri tentunya gitu. Ya karena ya semangat itu juga munggah mudun. Jadi kadang-kadang dakwah ini mesti ada tantangannya, tidak bisa tidak. Dan orang menerima dakwah kita itu kadang-kadang ada yang langsung, ada yang tidak. Dan itu sudah dibuktikan oleh dakwah Nabi SAW terhadap Masna bin Haritha As-Saibani. Awal mula didakwahi nggak mau diterima, ya, nggak mau diterima, walaupun dengan cara yang lembut sekali, nggak mau. Tapi pada akhir-akhirnya ternyata dia masuk Islam, ya ternyata dia masuk Islam dan menjadi panglima perang dalam Islam. Bagus keislamannya, menjadi orang yang bermanfaat untuk Islam ini. Padahal awal-awalnya dia menolak, maka semangatlah ya Wan untuk terus berdakwah, mengajak, jangan putus asa. Ya, saya gak gelem, bono sesuk gelem. Ya, didoakan. Ini yang sering kita lupa. Ketika mengajak, kita hanya semangat mengajak, ya, tapi tidak pernah mendoakan. Ya, tidak pernah mendoakan, memintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar membukakan hatinya menerima Islam yang benar, bisa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ngajak, ngotot dan sebagainya, gak gelem, nambah muring-muring. Ya, nambah muring. Wajarlah manusia. Wajar Pak, oh iya wajar. Gitu. Tapi jangan diikuti gitu. Karena intinya kita berdakwah itu adalah menyelamatkan dia. Ya, menyelamatkan dia. Karena kita sayang kepadanya. Tegap dengan bahasa yang lembut, dengan dan terus menerus. Kita doakan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Sebagaimana kita berdoa untuk diri kita sendiri, ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya sebagaimana kita memintakan untuk diri kita sendiri, maka mintakanlah saudaramu agar dibukakan hatinya di waktu-waktu yang mungkin mustajab. Jangan bingung, habis adzan. Ini waktu mustajab, ndonga apa meneh yo. Aku wis ndonga njaluk along, pitiku ngendok akeh. Apa meneh yo? Itu loh saudara-saudara banyak yang perlu didoakan. Ono sing durung dibojo, oh dongakno dibojo. Gitu. Ono sing ngajine ares-aresen dongakno ben sregep gitu. Apa? Amin. Ya amin. Banyak didoakan gitu loh. Ya. Ada yang belum bisa menerima doa memusuhi, lembutkanlah hatinya gitu. Kadang kita kadang bingung gitu. Apa itu ngopo gitu. Sama yang ngono ya. Kita bingung gitu. Donga untuk kedua orang tua sudah, untuk anak istri Robbana hablana sudah. Donga iso nyaur utang ya wis. Donga apa meneh ya. Cek bingung gitu. Oh iki lagi rame-rame di Palestina juga ada orang Palestina ya wis. Banyak sekali kebutuhan kita ya, dunia dan akhirat, belum lagi
saudara-saudara kita ini juga patut kita doakan. Dan ketika kita mendoakan saudara kita tanpa pengetahuan mereka, maka para malaikat mengaminkannya dan mendoakan seperti doa kita kepada mereka. Ketika kita makanya mendoakan yang baik-baik, agar malaikat juga mendoakan kita hal-hal yang baik. Tidak ada ruginya di dalam berdoa. Ketika kita berdoa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun berpengaruh, pemimpin kita perlu didoakan. Calon pemimpin kita perlu didoakan. Usaha saja tidak cukup. Jadi karena dakwah itu hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik, adapun hidayah dalalah satu dari semangat kita sampaikan, karena hidayah taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpengaruh dengan orang yang tidak mau, ya, karena bisa jadi besoknya dia menerima. Sekarang memusuhi seperti Umar bin Khattab, akhirnya tidak. Ya. Besoknya tidak menerima seperti Masna bin Harithah As-Saibani, lain waktu ternyata dia menerima dan bagus keislamannya. Kemudian Abu Lahab. Ini kita baca kemarin sejarah bagaimana Abu Lahab ngintili Nabi dalam berdakwah. Ya, kan saking bencinya kepada dakwah ini. Setiap Nabi mengatakan dia bantah, jangan percaya, dia itu pendusta, dia itu wong sing murtad. Bahkan bukan hanya kata-kata, dia lemparin batu Nabi juga sampai kakinya berdarah. Tapi Nabi SAW mendiamkan saja, pindah, nyampaikan yang lainnya. Nabi SAW tidak menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab ini dengan mendebatnya, memberikan argumentasi dan sebagainya. Tapi energi Nabi digunakan untuk menyampaikan yang lainnya. Mungkin ada kesempatan sini, kesempatan yang lain. Terus berpindah-pindah Nabi. Dan Abu Lahab ini, ya dasar Abu Lahab, itu ngintili Nabi, lemparin dari jauh. Percaya. Artinya di sini pelajaran bagi kita sekalian, menghadapi yang demikian kalaupun terjadi, gitu. Sebaiknya energi kita tidak kita fokuskan untuk di situ. Masih banyak yang perlu kita dakwahkan, masih banyak orang yang perlu mendapatkan dakwah kita. Gak usah fokus dengan itu. Yang hal itu mesti ada dalam setiap tantangan dakwah. Di mana dahulu ada Abu Jahal, pada zaman-zaman sekarang juga ada Abu Jahal KW gitu juga ada. Maka jangan fokus seperti itu. Walaupun ini juga bukan kaidah mutlak. Ya, ini bukan kaidah mutlak ketika menghadapi tantangan harus seperti itu, tidak. Perlu juga kadang-kadang kita mendebat dan sebagainya. Jika kita punya kemampuan, jika ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya, ya lebih baik kita tinggalkan. Ya, kita fokuskan energi kita untuk orang lain yang belum menerima dakwah daripada ngeladeni orang seperti ini. Ya, mesti ada. Gitu. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang mutlak, tapi lihat maslahat dan mafsadatnya. Lihat kekuatan kita. Ya. Kemudian tidak berputus asa, juga bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang seharusnya ada dan menjadi bekal bagi para dai. Sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokus dengan perkataan dan kalimat-kalimat yang buruk yang disampaikan oleh orang-orang yang memusuhinya. Kita bersabar dan tidak mengurusi mereka itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Dan apabila khotabahumul jahiluna, apabila orang-orang jahil mengata-ngatai mereka, mendebat mereka, qalu salama, dia menjawab dengan ucapan yang baik, yang selamat. Kemudian pelajaran yang lainnya, Nabi SAW menyampaikan dakwah ini, menyampaikan tentang kenabiannya pada kabilah-kabilah
suku-suku baik di Mekah atau di luar Mekah sampai pada yang jauh-jauh dekat Romawi, dekat wilayah Romawi, mereka datang ke Mekah, mereka didakwai oleh Nabi SAW baik secara pribadi ataupun berkelompok. Maka ini adalah dalil bahwasanya agama ini adalah agama yang alami, ya, agama yang untuk seluruh alam, bukan untuk orang Quraisy, bukan untuk kabilah Arab saja, tapi semua manusia sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Makanya Nabi SAW mendakwai orang-orang yang bukan orang Arab juga. Maka di sanalah ada Bilal bin Rabah yang dari Ethiopia, bukan orang Arab. Ada Salman Al-Farisi dari Persia, bukan orang Arab. Dan juga Heraklius dari Romawi didakwai Nabi SAW walaupun tidak menerima. Najasyi dari Ethiopia didakwai Nabi SAW, menunjukkan akan kealamiahan dari Islam ini. Makanya harus disampaikan ke seluruh pelosok bumi, ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah harus sampai ke semua penjuru dunia, jangan dirahasiakan. Ingat Tabari dan lainnya, jangan dirahasiakan. Ini adalah kalimat tauhid yang harus didakwakan kepada seluruh umat. Nah, semua orang harus tahu ini. Sudah, mungkin itu saja yang bisa kita sama-sama pelajari. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu fiqh sirah dalam Bai'atul Aqabah yang pertama. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.